inget aja kalau kayak mau bikin bisnis sama orang gitu ya, kamu bikin bisnis bukan sendirian. Jadi jangan nanggung beban sendiri, tapi jangan jangan individualis gitu. Kamu kerja rame-rame bareng-bareng, ya udah semua info yang kamu dapat, semua update yang kamu dapat, kamu share lah ke grup itu supaya grup itu tuh bisa sama-sama mikir gitu. Berkembang Iya, gitu betul, ya. bisa Jadi berkembang. bisa berkembang. Hai semuanya, kembali lagi di podcast GKI Surya Utama Kisut. Mari kita Usut. yeay. Ini ada tepuk tangan kita doang ternyata. Oke, jadi mungkin terakhir itu mungkin ini podcast kedua aku sebagai host. Asik, keren banget gak sih? Keren banget. Mungkin kalian sudah bertemu dengan beberapa podcast di Kisut sebelumnya dengan orang-orang yang berbeda dengan berbagai macam latar belakang. Dan hari ini kita bakal ngomongin mengenai bisnis gitu. Asik, keren banget kan. Mungkin sebagai remaja, anak muda, kita kayak mulai mencari bisnis-bisnis baru di pandemi, situasi pandemi seperti ini gitu. Betul. Sekarang aku udah kedatangan seseorang pebisnis muda. Asik, keren banget gitu, pebisnis muda. Mungkin sekarang kita minta dirinya untuk memperkenalkan diri ya. Oke, boleh. Silakan. Thank you Shannon. Jadi perkenalin, nama aku Keisha Taslim. Sekarang ini aku jadi COO, Chief Operating Officer di Hanesti Indonesia. Asik, udah ada jabatannya keren banget. Coba aku kayak nggak tahu gitu kalau ada kayak Chief Operating gitu kan, tapi biasa CEO doang kan, ya kan. Yeah. Mungkin bisa dijelasin dulu nih, Cikija. Mungkin bisa dijelasin dulu kayak mungkin produknya apa dan bagaimana bisa membangun honesty ini. Oke. Jadi sebenarnya aku kan emang kebetulan sekarang semester 5 ya. Nah, di semester 3 itu karena aku jurusan bisnis, jadi aku tuh emang didorong untuk menciptakan suatu produk yang nantinya bisa dijualin gitu, dijadikan bisnis. Nah, saat itu aku sama 4 orang temanku, jadi kita sekarang berlima gitu. Itu tuh kita meniti nih si Hanesti Indonesia ini. Jadi pada mulanya tuh kita pencarian ide tuh kan. Kita cari nih, aduh ada resource apa atau market tuh butuhnya apa gitu. Dan pas kita ngelakuin R&D, Research and Development gitu, kita tuh tahu nih tahun lalu, wah pandemi parah nih, orang-orang butuh minuman kesehatan gitu. Dan ternyata kita emang punya resource, yaitu sarang burung. Kita bisa dapetin harga sarang burung tuh yang mahal banget, bisa lumayan murah nih di kita gitu kan. Jadi kita kayak mikir, yaudah yuk coba kita bikin, kita kemas dengan menarik biar orang-orang tuh melihat itu tuh, oh minuman kesehatan yang murah tapi berkualitas gitu. Jadi kita kayak oke, kita coba, terus kita bangun nih kan berlima. Nah di situ kita coba selama 1 tahun dan di kampus aku tuh emang itu tuh dilombain satu angkatan. Jadi kayak ada step-stepnya, kayak misalnya nanti di step 1 ada yang gugur, nanti di step 2 ada yang gugur lagi. Nah, puji Tuhan banget tuh Hanesti bisa lolos sampai tahap akhir gitu. Jadi kayak dari yang awalnya berlima gitu, sekarang kita berkembang jadi 12 orang gitu sih Shen, backstory-nya. Jadi udah sampai 12 orang, pokoknya udah lebih banyak lah ya SDM-nya, sumber daya manusianya. Mungkin kita bisa kasih tunjukin beberapa foto-foto dari minumannya di sebelah sini. Boleh. Mungkin kalian atau sama di sini juga mungkin beberapa choice-nya. Mungkin sekarang aku mau nanya, setahu aku kalau nggak salah itu Honesty ini dapat pendanaan dari pemerintah. Bener gak tuh? Betul. Bener banget. Iya. Kalau boleh tahu nih, gimana sih cara Cici tuh dapetin pendanaan ini gitu? Oke, jadi tadi kan ini dilombain kan di internal kampus gitu. Nah, kebetulan pas di tengah-tengah itu kita tuh kayak menemukan nih dari pemerintah emang ngasih ada di email list gitu lah, kayak ada lomba nih dari pemerintah buat pendanaan bisnis-bisnis baru gitu. Jadi aku sama kelima temanku kayak mikir, oh kayaknya menarik nih, kita coba aja gitu, nggak ada salahnya karena saat itu tuh lombanya ngasih bisnis plan, jadi kayak perencanaan, terus keuangan semuanya gitu. Nah, puji Tuhan banget kita bisa dapat gitu pendanaannya setelah, kalau nggak salah prosesnya kayak 2 bulanan lebih gitu. Jadi setelah 2 bulan gitu kita masih lagi mikir kan gini, Hanesti tuh mau dibawa kemana nih ke depannya. Tiba-tiba dapat kabar, oh Hanesti salah satu bisnis mahasiswa yang akan didanakan oleh pemerintah gitu.
Jadi dari seluruh Indonesia tuh ada lumayan banyak sih, tapi dari kampusku sendiri cuma ada 2 yang lolos, yaitu ya salah satunya Hanesti. Jadi kita dapat pendanaan dari pemerintah gitu buat melanjutkan dan mengembangkan bisnis kita gitu. Dan itu tuh seleksinya sekitar 2 bulan apa aja tuh Cici? Selain mungkin proposal dong udah pasti. Iya. Pertama proposal dan mungkin ada kita harus bikin Cici bisnis ini Cici harus bikin terus dikirim mungkin ke lembaga pemerintah tersebut atau gimana? Enggak sih, jadi kita tuh cuma pas itu tuh cuma bikin plan doang, Plannya proposal, doang. terus kita kayak semacam presentasi gitu di depan mereka. Sama kayak, nah itu tuh lumayan banyak kan kompetisi ya, cuma kayak kita berhasil buat kasih tahu sih sebenarnya, karena dulu pandemi mungkin lagi parah kali ya, jadi kayak lombanya tuh online, nggak bisa ngasih produk, nggak bisa apa, jadi emang harus bener-bener meyakinkan nih kalau ini tuh bisnis yang bisa gitu dikembangin. Sebenarnya ini menarik ya. Iya. Maksudnya untuk itu kan bukan untuk mahasiswa bisnis aja dong berarti, untuk Betul. seluruh mahasiswa juga sebenarnya bisa untuk mengikuti lomba tersebut. Betul. Sebenarnya menarik sih. Gimana Iya. tuh cara menurut Cici selain apa sih kesulitannya pas mengikuti lomba dari pemerintah ini? Mungkin jadi kan kayak tadi kan ini kan 1 tahun ya, 1 tahun berjalan, terus ada mata kuliahnya gitu. Jadi tadi sebenarnya yang ber-12 orang itu tuh sekarang udah nggak ber-12 gitu. Salah satu kesulitannya adalah ketika kita naik tingkat gitu, ganti semester, ada beberapa orang yang kayak mengundurkan diri sebenarnya karena mereka mau fokus kuliah aja, nggak mau mulai bisnisnya gitu kan. Jadi sekarang tuh Hanesti lagi ada di kita ber-7 sekarang. Dari ber-12 itu emang ada 5 orang yang sayangnya mengundurkan diri kan. Jadi mungkin kayak kesulitan itu ya SDM pertama ada yang berkurang, cuma kita masih survive sih sekarang, masih kayak mencoba untuk mengembangkan lagi, terus lebih kayak bagi-bagi tugasnya lebih dapat gitu kan daripada ber-12. Terus kesulitan mungkin kalau dari segi bisnisnya tuh proyeksi keuangan kayak kita mikir kayak ini tuh dapat dana kan, jadi Hanesti itu dapat dana 17,5 juta gitu dari pemerintah buat 1 tahun ini gitu. Udah kita tuh bingung ini mau dipakai buat apa gitu kan. Karena besar banget. Karena soalnya sistemnya Hanesti itu kan pre-order. Jadi itu kita tuh nggak gitu butuh dana banyak, kita nggak butuh modal banyak gitu loh Shen. Kita kayak pokoknya orang pesen, mereka bayar, kita tinggal beli, kita kasih lagi gitu kan barang yang udah kita bikin. Sedangkan ini dapat dana modal. Iya, jadi juta, kita kayak itu cukup besar. iya, sih. jadi kita kayak ini dipakai untuk apa? Jadi kita brainstormingnya itu sih yang bingung mau dipakai buat apa biar ini tuh bisa berkembang gitu sih. Mungkin untuk kenapa Cici kan yang mainnya ber-7, apakah masih ada anak buah lagi atau mungkin ada yang bantu-bantu gitu Ci? Ada sih, jadi dari kita ber-7 itu 4 orang tuh si level hitungannya. Jadi ada tadi aku kan COO, ada CEO, ada CFO itu finance, sama ada CMO marketing. Jadi kita ada 4 divisi itu sih yang utama, terus 3 orangnya itu jadi semacam staff mungkin gitu. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya brainstorming tuh rame-rame ber-7. Cuma mungkin bebannya lebih di yang si level gitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa biasanya kita nentuin ber-4 terus baru ke ber-7 gitu. Untuk produksinya sendiri, jadi ber-7 itu langsung bikin produknya? Iya, jadi kalau kita lagi mau pre-order gitu, ada pesanan, biasanya kita kumpul gitu. Pasti dengan protokol kesehatan ya gitu. Jadi kita paling cuma ber-5 sih sebenarnya, yang 2 lagi nggak ikutan, karena kalau keramaian juga nggak kondusif gitu kan. Jadi kita ber-5, terus ya kita bikin lah di dapur, pakai masker, pakai sarung tangan gitu-gitu. Terus kita bikin orderan orang-orang gitu sih. Oh, aku mau kembali lagi mengenai lomba yang tadi nih, Ci. Untuk lombanya itu Cici tuh tahun ini atau dari tahun lalu sih, Ci? Tahun ini di awal tahun. Awal tahun. Jadi sampai tahun depan. Apa dikasih dana itu untuk sampai periode berikutnya mungkin? Sampai Desember sebenarnya. Oh, cuma sampai Desember doang. Menarik ya. Iya, Seru juga, jadi pengen tertarik gak sih? Jadi kayak pengen ikut bisnis gitu. Cuma mungkin kadang-kadang kesulitan marketingnya gimana tuh, Ci? Aku mau nanya, mungkin kalau marketing mungkin kan di Instagram atau mungkin dan itu menurut aku juga kadang-kadang kalau di Instagram kan untuk ads-nya atau maksudnya untuk publikasi dan marketingnya itu kadang-kadang
orang kurang tertarik gitu. Betul. Apa sih tipsnya, mungkin Cici bisa memberikan tips kepada pemirsa? Boleh. Jadi kalau untuk marketing sebenarnya ya di era pandemi itu emang sulit ya, karena kita nggak bisa offline. Betul. Yang biasanya tuh kita bisa bikin bazar, bisa bikin offline store, kayak ya kalau misalnya kita ke mall dia jalan-jalan ketemu ada yang menarik dikit, coba beli Coba gitu kan. beli. Ada impulsifnya gitu Iya. loh. Sedangkan kalau sekarang kita benar-benar cuma bisa ngandalin media sosial gitu ya. Benar kata kamu kan, dari Instagram, dari e-commerce juga masih bisa. Mungkin tipsnya yang aku dapat ya selama belajar adalah orang tuh pertama kali beli tuh dari visual. Kamu nggak mungkin beli sesuatu dari sosial media yang nggak menarik gitu kan, Benar. nggak mungkin. Jadi orang tuh biasanya beli, oh ini menarik, yaudah gue beli gitu, impulsif yang tadi tuh, penting juga kan. Nah, ketika mereka beli, kalau emang produknya enak, sesuai dengan harapan, mereka bakal repeat order gitu. Iya, benar. Jadi emang untuk pemasaran tuh harus dibikin semenarik mungkin dari visualnya. Nah itu sebenarnya yang lagi Hanes dikembangin juga sih sekarang, karena kita sekarang tuh lagi ada R&D besar-besaran gitu, karena kita kayak mau merubah beberapa varian produk, mau merubah apa ya, kayak rebranding gitu istilahnya sekarang. Jadi kita emang lagi mau fokusin di visual produk kita tuh biar menarik, biar orang tuh kayak begitu lihat tuh langsung wow ini kayaknya menarik, classy, sehat gitu kan. Terus efektivitas juga sih, jadi kayak mencari ads mana yang paling cocok gitu. Jadi pas dulu tuh Hanesti nyoba-nyoba, ada Instagram ads, Tokopedia ads, TikTok ads, semuanya kita coba gitu kan. Terus nanti kita baru Gede kayak juga dong, Ci, berarti ya. harus, makanya modalnya dipakai tuh Modalnya untuk itu. yang paling buat, gede biasanya. betul, buat nyari-nyari gitu kan. Terus kita juga pernah pakai influencer, pernah endorse, pernah yang kayak giveaway, semuanya kita udah pernah coba. Dan kayak dari situ apa ya, brand itu tuh beda-beda gitu. Jadi kayak misalnya kalau kamu jualan tas gitu, misalnya bisa aja giveaway itu paling bagus gitu buat kamu, karena kan hadiahnya tas gitu kan. Cuma kalau misalnya kayak minuman, menurut aku sih dari personal aku ya Instagram ads gitu sama Tokopedia ads itu lumayan gitu, karena kayak orang kan lagi scroll tiba-tiba ngeliat minuman seger, haus, mau gitu kan. Iya, benar. Gitu sih. Nah mungkin untuk Instagram sendiri pasti kan ada yang operasiin. Dan untuk pasti kan untuk minuman pasti secara visual harus juga, dan mungkin ada yang ngedit untuk khusus Instagramnya sendiri. Itu tadi aku dengar belum ada yang kayak chief of apa gitu, maksudnya tentang untuk mengatur apa ya namanya, kayak media kreatifnya. Kalau di Hanesti sih itu masuknya ke marketing gitu. Jadi sebenarnya emang di Hanesti ini sekarang lagi dititik beratkan di operating sama di marketing gitu. Jadi aku kan operatingnya gitu. Jadi sekarang tuh yang tadi R&D besar-besaran, kita tuh mau kayak merilis line up produk baru gitu loh. Nah itu kan beratnya di aku, sedangkan marketingnya berat di mempromosikan barang itu gitu, makanan itu gitu yang aku mau kasih tahu gitu kan. Nah jadi untuk editing sih itu sebenarnya anak-anak marketing, salah satunya CMO aku yang pegang. Jadi dia yang memegang semua desain, terus foto juga biasanya dia yang antara dia yang kayak mengkoordinir atau dia yang foto sendiri gitu. Jadi itu divisi marketing sih kalau di Hanesti. Mungkin nanti kalau kedepannya bisa mengambil sumber daya lain gitu. Jadinya ditambahin bisa, gitu, ditambah marketing di, juga. Betul. Menarik sih ya. Mungkin sebenarnya apa sih Ci kalau misalnya Cici dalam usaha ini, dalam Honesty ini, aku mau nanya lagi, mungkin Cici ini udah daftarin ke pemerintah mengenai merek dagang mungkin, apakah udah atau belum? Merek dagang kayak HI gitu ya? Jadi kayak udah dipatenin gitu Ci? Oh, belum sih belum. sayang, iya. Tapi akan? Akan, lagi proses sekarang. Oh serius? Lagi baru dibicarakan gitu sih dalam internal kita, kayak apakah kita mau bikin apa sih, hak cipta atau hak HI gitu merek kan. sih, merek dagang. Iya, merek. Kayak soalnya kalau kayak minuman gitu, kalau kita mau masuk ke supermarket gitu, itu emang harus ada gitunya. Iya. Jadi kita emang lagi mikirin sih sekarang. Tapi udah mulai didaftarin atau baru dipikirkan? Baru dipikirkan. Iya. Tapi akan dalam waktu dekat. Itu lumayan juga sih Ci, sebenarnya untuk mendaftarkannya. Iya. Untuk itu emang kayak big step buat kita lebih maju lagi biar iya. bisa ya masuk lah ya ke betul. tempat-tempat yang lebih ini. Berarti Cici bakal mungkin dari secara kemasan juga akan di rebranding lagi ya Ci? Betul. Ini yang lagi di tahap ini. Tahap ini gitu. Tahap ini. Berarti Cici yang mikirin dong sebagai chief of
Iya, aku sama operation. operatingnya. Jadi mungkin kita biasanya bertuju kan, Mm-mm. kita meeting gede lah istilahnya. Terus kita mikir nih, oke kita mau ngapain? Misalnya kayak R&D. Nah nanti kalau misalnya mau R&D produk, aku sama operating gitu, 2 orang, kita bertiga gitu, kayak bakal rapat lagi misalnya. Ya udah R&D gimana? Gini, butuh survei, butuh packaging baru, misalnya butuh stiker, kita carilah vendornya, cari resep, bikin resep gitu. Tester, kirim tester gitu. Oh jadi Cici juga yang ngirim tester Iya, kayak gitu, ya ampun. Cukup berat ya Ci berarti di ini. lumayan berat. Berarti mungkin aku bingung sih Ci jujur. Mungkin Kenapa mungkin tuh? untuk apa sih sebenarnya beda-bedanya dari COO, CEO, CMO dan CFO itu? Mungkin Ci Oke. bisa jelasin buat Jadi, teman-teman kita yang mau tahu untuk oke, membuat bisnis. boleh. Jadi, pertama mungkin aku mulai dari CEO ya, Chief Executive Officer. Jadi dia itu sebenarnya masih masuk jajaran C-level, cuma aku bisa bilang dia itu 1 tingkat di atas. Karena dia itu yang mengkoordinir semuanya. Jadi dia yang harus ngerti nih, finance tuh lagi apa. Maksudnya progresnya gimana nih. Terus operating gimana, marketing gimana gitu kan. Kalau untuk operating aku sendiri, aku tuh bertanggung jawab untuk semua yang berhubungan sama operasional, mulai dari bahan baku, cari vendor, pembuatan production, pengiriman ke pelanggan, terus R&D produk, pokoknya pembuatan resep itu semuanya aku. Jadi dulu Honesty tuh agak berat di situ karena emang aku semua gitu yang mikir, karena dulu awal-awal tahun lalu kan pandemi, kita masih belum bisa kumpul nih. Jadi salah satu production awal-awal tuh cuma aku bikin, terus aku harus kirim ke mereka gitu, karena kita nggak bisa ngumpul bareng buat bikin bareng. Terus kalau finance itu dia tuh bertugas buat yang bikin laporan keuangan. Jadi ada income statement, terus ada cash flow gitu, apakah keuangan kita sekarang bagus atau enggak, uangnya masuk keluar, terus kayak kalau ada orang bayar ditransfer ke dia harus ngecek nih udah bayar atau belum gitu kan. Kalau untuk marketing dia yang bertanggung jawab buat segala pemasaran. Jadi buat yang megang e-commerce, buat megang sosial media, semua konten, copywriting itu dia semua. Bukan dia semua, maksudnya timnya gitu. Tapi dia yang bertanggung jawab gitu sih. Mungkin dari yang kita dengarkan dari Cikeja, mungkin ini tuh sebenarnya untuk membangun sebuah bisnis itu butuh banget yang namanya kerja keras. Betul. Dan kerja tim yang baik. Betul. Sebenarnya. Setuju. Dan karena untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah juga nggak mudah kan Ci ya. Iya, betul. Nah mungkin kita bakal kasih pesan-pesan buat remaja kita. Menurut Cici, apa itu secara general kerja keras tuh apa sih? Jadi menurut aku pertama harus berani untuk bertindak dulu. Kayak kalau mikir dulu nih, kapan ya gue mau deh gue misalnya punya bisnis, tapi nggak dicoba-coba gitu, itu nggak bakal bisa sih menurut aku. Jadi pertama coba dulu, kalau ada kesulitan, ada kegagalan, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu jadikan proses lah. Karena awal-awal aku tuh juga nggak mudah gitu kan, dari aku bisnis ketemu 5 orang yang aku belum ketemu 4 orang, berarti 4 orang yang aku belum pernah ketemu offline, benar-benar baru ketemu itu pas online, terus harus bikin bisnis bareng, itu nggak mudah gitu buat nyatuin pemikiran 5 orang. Tapi jalanin aja gitu, kita coba jalanin, kalau sampai berhasil puji Tuhan, kalau sampai gagal ya kita coba lagi gitu kan. Antara kita misalnya bisa jadiin itu pengalaman cari bikin bisnis lain, atau kita di konfliknya diresolusi gitu ya, terus kita bisa bikin yang lebih baik lagi. Terus yang kedua mungkin kerja keras, ya kalau ada halangan, ada masalah, udah hadapin aja gitu. Itu semua orang pasti ada sih menurut aku, kayak di dalam bisnis ya, terutama mau konflik internal tim lah, konflik sama pelanggan lah, pelanggan komplain, konflik sama vendor, itu udah pasti ada makanan sehari-hari gitu kan. Jadi di dalam konflik tim tuh walaupun berlima, bertujuh, berdua belas tuh kita pasti ada masalah gitu. Dan caranya ya udah kita komunikasiin aja gitu. Jadi dalam bisnis apalagi masih baru gini kan ya, maksudnya belum ada struktur yang pakem kayak kayak perusahaan yang udah gede gitu. Ya kita emang harus komunikasi gitu. Jadi kayak tadi kan CEO harus masuk ke semuanya. Tapi kalau bisnis kecil gini menurut aku semuanya harus tahu. Jadi kayak misalnya aku operating, aku harus tahu nih sekarang keuangan kita gimana, bahan bakunya harus beli atau enggak gitu kan, itu kan dari CFO. Terus marketingnya, misalnya marketing punya visi apa sih gitu, misalnya produknya mau elegan ya, berarti aku harus bikin elegan gitu kan. Jadi emang koordinasi antar timnya tuh harus oke gitu. Dan
inget aja kalau kayak mau bikin bisnis sama orang gitu ya, kamu bikin bisnis bukan sendirian. Jadi jangan nanggung beban sendiri, tapi jangan mau jangan individualis gitu. Kamu kerja rame-rame bareng-bareng, ya udah semua info yang kamu dapat, semua update yang kamu dapat, kamu share lah ke grup itu, supaya grup itu tuh bisa sama-sama mikir berkembang gitu ya. gitu Betul, ya. bisa berkembang. Jadi bisa berkembang bareng-bareng. Betul, karena setuju. sebagai tim. Betul, karena ini bisnis tim gitu kan, kelompok, bukan kamu sendiri gitu. Itu sih. Mungkin ada tambahan lagi nih Ci, untuk teman-teman kita yang membangun bisnis lagi. Tips kecil untuk memulai melangkah satu selain keberanian mungkin. Untuk kalau yang praktikal ya, mungkin praktikal itu kalau dalam membangun bisnis, lakukanlah research and development yang mendalam. Karena ini salah satu yang mungkin Hanesti dulu awal kurang ya. Jadi karena emang terburu-buru oleh mata kuliah, kita R&D-nya tuh dulu agak cepet gitu. Makanya kita sekarang belajar, terus akhirnya sekarang kita rebranding yang agak lama nih sekarang. Udah kayak 1 bulanan kita rebranding. Nah itu sih menurut aku research and development ya, kalau yang secara praktikal Shen. Soalnya kayak kadang tuh orang bikin bisnis gini, misalnya mikir, aduh kayaknya bikin bisnis bakmi enak deh, banyak yang suka bakmi gitu. Tapi begitu dijalanin nggak berhasil, kenapa? Karena kayak orang nggak mikir gitu loh, di daerah situ orang mau nggak ya makan bakmi gitu misalnya, atau enggak kayak orang sukanya bakmi yang kayak apa gitu. Nah itu yang butuh di researchin dengan sangat-sangat gitu sebelum harus membangun dipikirin bisnis. banget ya, biar nggak salah langkah juga. Betul. Jadi kadang tuh kayak misalnya dulu awal-awal ya sebelum Hanesti itu Shen, aku tuh mikir mau jualan hand sanitizer. Karena orang butuh hand sanitizer kan. Iya, banyak. Tapi begitu kita cari nih capability-nya, COGS-nya, terus cara orang ngirim gitu-gitu kayaknya nggak bisa gitu setelah Susah kita sih. mikir. Iya, jadi kayak bingung karena kayak kalau orang biasanya hand sanitizer nggak ada brand, berani beli nggak, takut Ya, kan, nggak biasanya berani. belinya yang Bener. udah bagus gitu. Dan lebih ke yang udah ada di pasar aja Betul, gak sih? iya, jadi kita mikir lagi kayak, oh itu pas kita lihat nih, walaupun idenya bagus, semua orang butuh nih kayaknya, tapi nggak bisa karena pas di R&D nggak berhasil gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau jalanin bisnis, jangan lupa R&D yang benar gitu menurut aku. Jangan lupa nih teman-teman. Betul. Mungkin itu aja sih Ci dari aku. Thank you oke, banget thank udah you. share-share buat aku. Aku jadi tertarik banget buat membangun sebuah bisnis. Mungkin kan bisa juga. Bisa pasti Shen. Pasti bisa, pasti bisa. Semangat. Buat teman-teman juga pasti harusnya tetap bisa untuk coba-coba bisnis. Mungkin di era-era yang begini untuk mungkin kita harus lebih brainstorm lagi buat bikin bisnis-bisnis baru lagi. Betul, setuju. Nah, kita doain juga buat Cikija semoga bisa membangun perusahaan dengan Amin. dengan atas nama PT-nya Honesty gitu kan. Keren banget nanti PT Honesty gitu kan. Udah ada mereknya, udah. Kita tunggu aja teman-teman. Jangan lupa juga apa Instagramnya Ci? Oh ya, @Honesty_Indonesia. Ada di sini ya nanti. Di bawah sini. Terus apa lagi Ci? Ada mungkin ada Tokopedia, Shopee. Semuanya Promosi kan? @Honesty Indonesia. Kalau mau dicari Honesty Indonesia, Honesty-nya HONESTEA. Ada di sini. Oh iya, ada di bawah, ada di bawah. ini. Mungkin segitu dulu dari kita. Aku Shannon. Aku Keisha. Terima kasih.